Pemirsa, Ka'bah adalah rumah Allah yang suci. Kesuciannya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi akan datang sebuah masa Ka'bah tidak lagi disucikan oleh kaum muslim sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kesucian Ka'bah. Maka Ka'bah tak lagi disebut Baitul Haram. Saat itulah Ka'bah akan dirobohkan dan dihancurkan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, Ka'bah Al-Musyarrafah, rumah Allah yang pertama dibangun di muka bumi ini, hingga kini menjadi jantung spiritual umat manusia. Tak pernah lekang dimakan zaman. Sejak awal mula manusia diciptakan, bangunan sederhana ini menjadi pusat peribadatan manusia. Allah telah menyucikannya dan menjadikan hati manusia cenderung kepadanya. Namun kesucian dan keharaman Ka'bah kelak akan dicabut dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Mengapa dan kapan hal itu terjadi? Kelak di akhir zaman, manusia tak lagi mengindahkan kesucian Ka'bah, hingga Allah mengangkat kesucian dan keharaman Ka'bah, hingga Ka'bah tak lagi menjadi Masjidil Haram, karena Allah telah menghalalkannya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkannya dalam kitab Fathul Bari bahwa tidak ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali ahlinya, dan ahlinya adalah kaum muslimin. Artinya, kesucian Ka'bah telah hilang akibat ulah kaum muslim sendiri. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka kehancuran akan menimpa mereka. Saat itulah Ka'bah tak lagi menjadi tempat yang disucikan. Inilah tanda akhir zaman dan tanda yang nyata bagi tegaknya kiamat. Saat itulah Ka'bah akan dirobohkan dan dihancurkan. Siapa yang merobohkan? Kiblat kaum muslimin ini kelak akan dihancurkan oleh seseorang berkulit hitam dari Habasyah yang memiliki julukan Zusuwaikotain, sang pemilik dua betis kecil, karena kedua betis pria ini kecil dan kurus. Pria Habasyah ini akan menghancurkan Ka'bah batu demi batu, melepas kiswahnya serta perhiasan-perhiasannya. Itu sebabnya sejak jauh-jauh hari Nabi SAW mengingatkan pada umatnya dalam sabdanya, "Biarkanlah bangsa Habasyah selama mereka membiarkan kalian. Sesungguhnya tidak ada yang akan mengeluarkan harta Ka'bah kecuali Zusuwaikotain dari Habasyah." Hadis riwayat Abu Daud. Imam Bukhari dan Muslim bahkan meriwayatkan peringatan Nabi SAW dalam redaksi yang lebih tegas. Ka'bah akan dirusak oleh Zusuwaikotain dari Habasyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Seolah-olah aku melihatnya, seorang berkulit hitam dengan betisnya berjauhan, yang merobohkan Ka'bah batu demi batu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bahkan mengatakan lebih detail bagaimana Ka'bah dirobohkan oleh orang Habasyah kelak di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Ka'bah akan dihancurkan oleh Zusuwaikotain dari Habasyah. Ia akan mengambil perhiasan-perhiasan Ka'bah dan menurunkan kiswahnya. Seakan aku melihatnya, ia seorang yang botak dan pincang dan menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya." Hadis riwayat Ahmad. Terkait hal ini, satu pertanyaan muncul, bagaimana mungkin Ka'bah dapat dihancurkan? Padahal Allah telah menjadikan Mekah sebagai tanah suci yang aman. Bukankah Allah telah berfirman, "Tidakkah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman?" Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 67. Bukanlah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman? Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 57. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kamu rasakan kepadanya siksa yang pedih. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Sebelum kelahiran Nabi SAW, Allah telah menjaga Ka'bah dari pasukan gajah yang ketika itu penduduk Mekah adalah orang-orang musyrik dan kafir. Apalagi saat itu Ka'bah belum menjadi kiblat. Lalu bagaimana mungkin Ka'bah yang kini menjadi kiblat kaum muslimin bisa dikuasai oleh pria Habasyah ini? Tidakkah Allah menjaganya? Hancurnya Ka'bah terjadi di akhir zaman menjelang datangnya kiamat, ketika di muka bumi tidak ada seorang pun yang berkata, "Allah, Allah." Karena itulah diungkapkan dalam sabda Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dari Sa'id bin Sam'an radhiyallahu anhu, "Kelak akan ada seseorang yang dibaiat di antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dan tidak akan ada yang menistakan Ka'bah kecuali orang-orang yang memilikinya. Apabila mereka sudah menistakannya, jangan ditanyakan lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Selanjutnya, bangsa Habasyah akan datang untuk menghancurkan Ka'bah.
Akibatnya, setelah itu Ka'bah tidak akan pernah dibangun lagi selamanya. Bangsa Habasyah inilah yang akan mengeluarkan harta terpendam dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dengan tegas menyebutkan tidak ada yang memakmurkannya setelah itu selama-lamanya. Ia adalah tanah haram yang aman sentosa selama penduduknya belum menghalalkannya atau mencabut keharaman dan kesuciannya. Sementara di dalam ayat sama sekali tidak ada isyarat adanya keamanan untuk selamanya. Dahulu saat pasukan gajah menyerang Ka'bah, penduduk Mekah memang masih kafir dan belum beriman. Namun mereka tetap menghormati dan memuliakan Ka'bah serta tidak menistakan maupun melecehkannya. Sehingga Allah pun melindungi Ka'bah dari Abraha dan pasukannya. Adapun Zu Suwaikotain dari Habasyah menghancurkan Ka'bah setelah orang-orang yang memiliki Ka'bah sudah menistakannya dan berani melecehkannya serta mengabaikannya. Bila mana mereka sudah mengabaikan Ka'bah, Allah pun tidak akan menolong mereka. Peperangan di Mekah telah terjadi beberapa kali. Yang paling dahsyat adalah serangan dari kelompok sekte Al-Qaramitah pada abad ke-4 Hijriah. Kelompok yang keji ini memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perbuatan yang sangat buruk. Saat itu mereka menyerang orang-orang yang melaksanakan manasik haji pada hari Tarwiyah, merampas harta dan membunuh para jamaah haji. Mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tengah melaksanakan haji di pusat Mekah dan pelosoknya. Bahkan di dalam Masjidil Haram, juga di dalam Ka'bah, menghancurkan kubah Zamzam, mencabut pintu Ka'bah, juga kiswahnya, mencabut Hajar Aswad dan memindahkannya ke negeri mereka, sehingga Ka'bah tanpa Hajar Aswad selama 22 tahun. Walaupun demikian, segala hal yang terjadi sama sekali tidak bertentangan dengan ayat yang mulia. Karena hal itu hanya terjadi oleh tangan kaum muslimin dan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada mereka. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Mekah tidak akan dihalalkan kecuali oleh kaum muslimin. Maka peristiwa itu terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW dan akan terjadi lagi di akhir zaman. Setelah itu, Ka'bah tidak akan pernah dimakmurkan kembali hingga tidak tersisa seorang muslim pun di muka bumi. Saat itulah detik-detik kiamat terjadi dan orang-orang yang tidak lagi memuliakan Allah dan tempat-tempat sucinya inilah orang-orang terakhir di muka bumi dan yang akan mengalami terjadinya kiamat. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, dan yang lainnya, disebutkan orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Di dalam riwayat lain, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah golongan yang selamat?" Nabi menjawab, "Siapa yang berada di atas ajaran seperti ajaranku hari ini dan para sahabatku." Hadis riwayat Tabrani dan Tirmizi. Di dalam riwayat lain disebutkan ia adalah jamaah, tangan Allah berada di atas jamaah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Lalu satu golongan yang selamat itu golongan apa? Ulama kontemporer menegaskan yang dimaksud golongan yang selamat adalah jamaah yang istiqomah di atas jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, mengesahkan Allah, mentaati perintah-perintah dan menjauhi berbagai larangannya. Istiqomah dengannya dalam perkataan, perbuatan maupun akidahnya. Mereka adalah ahlul haq, para penyeru kepada petunjuknya, walaupun mereka tersebar di berbagai negeri. Mereka adalah jamaah-jamaah yang banyak yang mengetahui akidah dan amal-amal mereka. Apabila mereka berada di atas jalan tauhid, keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, istiqomah di atas agama Allah sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran dan sunnah Rasul-Nya, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, walaupun mereka berada di banyak tempat. Dengan demikian, kriteria golongan yang selamat itu adalah keistiqomahan mereka pada kebenaran. Apabila terdapat seseorang atau jamaah yang menyeru kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, menyeru kepada tauhid Allah, serta mengikuti syariahnya, maka mereka adalah jamaah, mereka adalah golongan yang selamat. Sebaliknya, orang yang menyeru kepada selain kitab Allah atau selain sunnah Rasul SAW, maka mereka bukanlah jamaah, bahkan termasuk ke dalam golongan yang sesat dan merusak. Golongan yang selamat di sini adalah para penganjur Al-Quran dan Sunnah, apapun nama jamaahnya. Selama tujuan dan akidahnya adalah satu, selama mereka istiqomah di atas kebenaran, mengesahkan Allah, ikhlas, mengikuti Rasul-Nya, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keyakinan.
Selamatnya satu golongan dari 73 golongan tidak berarti sedikitnya umat Nabi Muhammad yang berada pada jalan kebenaran, sementara yang menyimpang lebih banyak, dan bisa saja kelompok yang selamat itu meskipun hanya satu merupakan mayoritas. Ulama menegaskan kelompok yang selamat inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah kelompok mayoritas masyarakat muslim kebanyakan. Sedangkan kelompok-kelompok yang disebut Nabi sebagai golongan sesat itu adalah kelompok-kelompok sempalan, suka perpecahan, dan beragama berdasarkan selera. Jumlah keseluruhan mereka sangat kecil, tidak mampu mendekati kelompok yang selamat. Prinsip mereka yang tidak selamat adalah menentang Al-Quran, sunnah Nabi, dan kesepakatan umat Muhammad. Oleh karena itu, barang siapa masih mempercayai Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma, maka masih termasuk dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok inilah yang disebut sebagai golongan yang selamat. Dengan demikian, hendaknya kita saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan, mencari solusi terhadap berbagai problematika kita dengan ilmu, hikmah, dan cara-cara yang baik. Ini adalah kewajiban kaum muslim untuk saling bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan, saling menasihati di antara mereka, dan tidak saling menghina. Wallahu alam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.